warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV. Sekarang kita berada di Kejaksaan Negeri Takalar. Kembali lagi dalam program Olah Mata Obrolan Layanan Masyarakat Takalar. Nah, sekarang di Kejaksaan Takalar, Negeri Takalar, kita saling bersinergi dalam program Camidu. Cari tahu saja dulu. Pasti penasaran gitu apa itu Camidu? Masih dijelaskan oleh Ibu Kajari Kejaksaan Negeri Takalar. Nah, pemirsa Takalar TV, tentunya kita ingin mengenal lebih dalam seperti apa Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Telah hadir bersama kita Ibu Hendriawaru SHMH. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Iya Bu. Ini sekarang kita di program Olah Mata Obrolan Layanan Masyarakat Takalar. Tentunya masyarakat di Kabupaten Takalar ingin mengetahui seperti apa sih Bu program-program yang ada terkait pelayanan Bu ya di Kejaksaan Negeri Takalar sendiri. Nah, untuk mengawali Bu, pastinya lebih dalam ingin mengenal Ibu sebelum Ibu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Awalnya dari mana dulu Bu dan sampai ada di Kabupaten Takalar? Oke. Saya itu awal karir saya itu saya ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian sebelum menjadi Kajari Takalar, saya sebelumnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Morowali. Saya sebelum di Morowali itu karir saya tuh lebih banyak memang di Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sampai akhirnya kemudian setelah menjabat 2 tahun koordinator, terus 2 tahun setengah di Morowali, sekarang berada di Kejaksaan Negeri Takalar. Dari sejak kapan Bu Ibu berada di Kejaksaan? Sudah kurang lebih hampir 1 tahun 2 bulan. Ya. Masya Allah, berarti tahun 2023 Bu ya? Ya, benar. Awal tahun 2023. Nah, pemirsa Takalar TV, Ibu Hendriawaru SHMH sudah menjabat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Takalar kurang lebih 1 tahun ini, di awal 2023 Bu ya. Ya, benar. Nah, ini Bu, pastinya masyarakat ingin tahu lebih dalam informasi-informasi apa yang ada di sini. Ya. Nah, yang pertama itu Bu, seperti apa sih Bu capaian-capaian kinerja kerja di di Kejaksaan Negeri Takalar, khususnya pasti membawa bidang-bidang. Ya, benar. Jadi Kejaksaan Negeri Takalar itu tahun 2023 ya, kalau kita berbicara capaian kinerja itu tahun 2023 di mana awal saya masuk. Alhamdulillah 1 tahun berjalan, semua pelaksanaan kegiatan TUSI Kejaksaan Negeri Takalar itu dibidangi oleh ada 6 seksi dan 1 subbagian. Dan yang menonjol terkait pelaksanaan TUSI kami, tugas dan fungsi kami itu ada di bidang intelijen, bidang bidum, bidang bitsus, dan bidang datun. Termasuk juga bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Untuk di bidang bidum, kami telah melaksanakan ada kegiatan yang namanya restoratif justice. Ya, penyelesaian penanganan perkara tidak perlu dilaksanakan harus di pengadilan, gitu. Jadi masyarakat yang bermasalah secara hukum ya, itu bisa kami selesaikan di tingkat penuntutan saja, gitu. Jadi masyarakat dengan kesepakatan damai bisa saling memaafkan sehingga perkara ini tidak perlu dilanjutkan di persidangan, tidak perlu lagi orang harus dipenjara, gitu. Alhamdulillah untuk tahun ini Kejaksaan Negeri Takalar itu penyelesaian restoratif justice itu peringkat pertama untuk Kejaksaan Sulawesi Selatan ya. Kami ada 4 perkara yang kami tangani restoratif justice. Itu justisi, ada juga yang non justisi. Artinya karena sudah ada rumah-rumah RJ yang ada kalau di tahun ini kita ada di Panjangkalang. Jadi masyarakat itu tidak perlu melaporkan ke polisi, tidak perlu melaporkan. Kami turun membantu memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami. Seperti itu. Nah, itu di bidang bidum. Kemudian di bidang intelijen. Nah, di bidang intelijen itu kami ada kegiatan misalnya penyelidikan, terus kemudian pelayanan hukum, penerangan hukum, jaksa masuk sekolah. Nah, target alhamdulillah khusus ya untuk kegiatan pelayanan dan penerangan hukum termasuk di sini dalam hal jaksa masuk sekolah kami target 1 sekolah. Kita sudah 146 sekolah loh yang kami lakukan penyuluhan hukum. Terus kemudian ada namanya penerangan hukum. Kami
sampai 86 desa terkait pengelolaan dana desa. Nah, jadi alhamdulillah target banyak yang telah kami lakukan. Nah, selain 2 bidang itu, ada lagi di bidang Datun. Nah, bidang Datun kami banyak beberapa pendampingan kepada mitra-mitra kami. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kami fokus kepada persertifikan atas aset pemerintahan daerah. Nah, kenapa? Setelah tahun lalu kami turun sosialisasi penyuluhan, ternyata banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat, termasuk pemerintah daerah. Kita lihat bahwa sertifikasi asetnya itu 700 yang belum tersertifikasi. Di masyarakat juga, di desa, banyak aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga. Nah, ini kami turun untuk memberikan solusi penyelesaian permasalahannya. Di samping itu juga kita lihat bahwa Kabupaten Takalar ini merupakan daerah penyangga ya. Dekat dari Makassar, dari Goa, sudah tingkat keramaian sudah lumayan. Tetapi kita melihat bahwa pendapatannya ini masih belum maksimal pendapatan daerah. Nah, Jaksa Pengacara Negara melalui Datun ini turun bersama-sama dengan pemerintah daerah Takalar untuk bagaimana bekerja sama untuk menaikkan pendapatan daerah Kabupaten Takalar. Karena kan nanti efeknya, outcome-nya juga untuk pembangunan Sapras yang ada di Kabupaten Takalar. Nah, itu saya bicara Datun ya. Kemudian ada Pitsus. Kalau Pitsus kan orang pikirannya, wah ini penegakan hukum nih, penanganan perkara korupsi. Ya, jadi di samping pencegahan yang dilakukan oleh bidang Intel, kami juga melakukan penegakan hukum melalui bidang Pitsus. Nah, Pitsus itu untuk tahun kemarin kami melampaui target untuk penanganan perkara korupsi. Dari 2 target penyidikan kami 5 target penyidik, 5 penyidikan yang kami laksanakan, terus kemudian 17 perkara korupsi, 16 perkara korupsi yang kami sidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor. Jadi alhamdulillah capaian kinerja tahun 2023 insya Allah bisa kita tingkatkan lagi di tahun 2024. Gitu. Ya. Pemirsa Takalar TV, sangat luar biasa capaian-capaian pada bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Takalar. Capaian-capaian ini mendampingi masyarakat melalui pendampingan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, Bu, ini tadi terkait capaian Bu ya. Nah, kira-kira di tahun 2024 ini pastinya tentunya ada target kan Bu? Ya, nah, seperti apa target-target yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Takalar untuk di tahun 2024 ini? Jadi selain pelaksanaan TUSI rutin, di luar TUSI maupun ada beberapa program eksekutif Presiden yang memang harus kita targetkan, kita laksanakan di tahun 2024, ada program utama juga yang kita harus targetkan nih bisa dapat predikat ini, namanya predikat pembangunan zona integritas wilayah bersih korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, BBK dan WBBM. Iya, oke. Itu target kami deh, sekarang harus bagaimana bisa tahun ini bisa kita raih. Nah, gitu. Dalam mencapai target itu tentunya ada persiapan. Persiapan apa saja yang dilakukan Kejaksaan Negeri Takalar untuk mendapatkan predikat BBK dan WBBM? Oke. Jadi terkait program BBK dan WBBM ini, kami telah melaksanakan apel pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM, terus kemudian penandatanganan fakta integritas, itu merupakan komitmen kami untuk mewujudkan program ini. Jadi seluruh pegawai negeri itu harus terlibat. Jadi tidak hanya Kajari saja yang punya target itu, kita semua harus sama nih, komitmen bersama untuk mendapatkan predikat ini, memberikan semangat budaya kerja yang sudah harus berubah mindsetnya. Jadi kita bukan lagi hanya terus menerus saja menunggu apa permintaan dari masyarakat kita. Oke, apa yang bisa kita berikan layanan kepada masyarakat, pencegahan, penegakan hukum yang lebih humanis tentunya seperti itu. Nah, terus kemudian kami juga ada beberapa program-program WWK terkait pelayanan yang akan kami berikan kepada masyarakat. Terus di samping itu juga untuk mempersiapkan SDM kami ya terkait pelayanan yang baik yang akan kita berikan kepada masyarakat. Nah, kami juga melakukan pelatihan gitu kepada seluruh pegawai bagaimana memberikan pelayanan yang baik, bagaimana program-program ini bisa berjalan dan diterima baik oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Termasuk juga pengawasan internal gitu karena menciptakan wilayah birokrasi bersih melayani dan wilayah bebas korupsi. Nah, memang pengawasan internal juga kita harus melakukan. Harus kuat. Gitu. Berarti dalam pelaksanaan untuk sumber daya manusia sendiri di dalam ini dilakukan pelatihan-pelatihan. Iya, pelatihan-pelatihan. Seperti itu. Terus Bu, dalam
tentunya pasti ada program-program yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Takalar sendiri. Mungkin bisa disebutkan Bu program-program apa saja yang diandalkan pada persiapan-persiapan ini ya. Jadi terkait program WBK itu ya, banyak area-area yang harus kami ada perubahan secara dinamis ya. Setiap area itu misalnya manajemen perubahan, artinya bagaimana pegawai Kejaksaan Negeri Takalar itu juga sudah merubah mindset kerjanya gitu, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus kemudian standar operasional yang ada yang ada di Kejaksaan Negeri Takalar untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kita juga harus betul-betul diimplementasikan, harus betul-betul diterapkan gitu lah. Nah, terus kemudian program-program lain terkait pelayanan publik itu misalnya antar tilang berjalan kejaksaan itu dilaksanakan oleh bidang pidum. Terus kemudian amari itu ambil bayar tilang di drive-thru tilang ya, seperti ini yang kita sudah saksikan. Ada drive-thru pelayanan tilang bisa dilakukan di sini. Terus kemudian pembayaran air apa yang kita juga ada kerjasama dengan mitra-mitra kita gitu. Terus kemudian ada rumah restoratif justice. Nah, rumah restoratif justice ini yang penyelesaian permasalahan hukum di rumah-rumah yang ada di desa-desa yang sudah ada melibatkan jaksa sebagai mediator dan fasilitator seperti itu. Terus kemudian ada namanya Bank Sinaga. Bank Sinaga ini aplikasi yang kita lakukan koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum. Jadi tidak perlu, kalau kita lihat kan di polsek-polsek itu ada jauh. Jadi mereka cukup mengupload dokumen misalnya SPDP di Sinaga, terus sudah bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di tindak pidana umum seperti itu, jaksa-jaksa di dalam rangka penelitian berkas perkara. Terus kemudian ada juga sistem terintegrasi penyidikan. Ini aplikasi yang dilaksanakan oleh teman-teman di penyidik tindak pidana korupsi pada saat melakukan pemeriksaan perkara-perkara korupsi yang sedang ditangani. Terus kemudian ada tanggapan laporan tindak pidana korupsi tindak. Nah, itu kita sudah bikin media-media untuk pelaporan, pengaduan, bisa kita terima secara langsung di kantor, bisa juga melalui laporan pengaduan yang bisa diakses di media-media sosial. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada namanya Jamila Berbakti. Itu Jamila pengantaran barang bukti. Jadi kalau kita lihat masyarakat mungkin yang jauh datang lagi ke Kejaksaan Negeri Takalar untuk mengambil barang bukti kan jauh tuh. Jadi kita harus berinisiatif mengantarkan barang bukti itu kepada masyarakat. Berarti masyarakat tidak perlu datang. Tidak perlu datang lagi gitu. Ya, dan kita juga harus cepat mengembalikan barang karena mungkin segera dibutuhkan kan oleh masyarakat, oleh saksi pada saat itu. Nah, terus kemudian ada lagi namanya barcode edosir, itu internal lah untuk arsip dosir persuratan gitu. Terus kemudian pelayanan hukum pemerintah seperti yang disampaikan tadi, pendampingan yang oleh bidang perdata dan tata usaha negara untuk menghindari atau memberikan solusi sehingga tidak ada lagi penyimpangan hukum yang dilaksanakan terkait kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar dan mitra-mitra kami seperti itu. Terus kemudian ada namanya juga Jamila Sijelita. Sudah tahu apa itu Jamila? Jamila, kalau yang saya dengar tuh Jamila Jaksa Milik Takalar. Benar. Tapi kan ada jelitanya lagi tuh. Dengar kan? Nah, apa tuh jelita itu? Ada lagi tuh namanya program Jamila Sijelita. Jelita itu Jamila Jaksa Milik Takalar, siap jaga dan keliling Takalar. Nah, gitu. Berarti ditambahkan lagi Jamilanya ini Bu, siap keliling Takalar untuk siap jaga. Artinya kita melakukan jaksa masuk sekolah, sosialisasi kepada generasi-generasi muda yang ada di Takalar melalui sekolah-sekolah, kenakalan remaja, pemakaian narkoba. Nah, kita berikan itu maksud kami menjaga generasi muda yang ada di Kabupaten Takalar. Terus kita juga ada namanya program Jaga Desa. Ini bagian dari program Jamila Sijelita. Kita melakukan sosialisasi, terus kemudian asistensi pengelolaan dana desa sehingga betul-betul masyarakat di desa itu dalam hal pengelolaan keuangan dana desa itu tidak ada lagi yang kita lihat ada yang bermasalah gitu. Karena kita paham bahwa mereka juga mungkin secara pengalaman untuk akunting mungkin ya masih
artinya kurang memahami. Jadi kami di situ mendampingi masyarakat desa dalam hal pengelolaannya, gitu, seperti itu. Ya. Nah, itu Jamilah Sijelita. Masih banyak lagi nih programnya. Banyak, Jadi Bu, ya, ya Jamilah. Ada ya. lagi namanya Jamilah Jamilah Bijak. Bijak. Ya. Nah, Jamilah Bijak itu Jamilah berbagi kejaksaan. Jadi kami punya kegiatan juga untuk berbagi bersama, sedekah lah gitu, seperti program sedekah ya. Jamilah berbagi itu, Bu, ya, sedekah. ya. Kami tiap minggu insya Allah jalan memberikan sedekah. Ya, seperti itulah. Artinya kita juga di samping pekerjaan hari-hari, kita juga memikirkan sosial pada masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial. Setidaknya kegiatan-kegiatan sosial itu hubungan emosional benar, dengan masyarakat itu terjalin dengan baik. Jaksa ini tidak hanya untuk memenjarakan orang gitu kan, ternyata bisa berinteraksi secara sosial kepada masyarakat. Gitu, kan? Terus ada lagi tuh kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang wawasan hukum gitu ya, anak generasi muda, apa itu hukum, apa itu pidana, apa itu sanksi, apa sih yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Takalar, ada namanya program Tajam Jamilah gitu di Instagram. Jadi ada teman-teman yang mewawancarai jaksa yang menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan misalnya tindak pidana narkotika itu seperti apa, ada yang menjelaskan. Itu, Bu. Ya. Tapi ini Tajam ini, Bu, apakah bisa secara online atau offline? Offline ya. Jadi bisa kalau misalnya ada yang mau dilihat, oh ini kayaknya kemarin ada Jamilanya ada yang membahas tentang korupsi, terus apa sih itu narkoba, kenakalan remaja itu seperti apa gitu. Nah, artinya ini program Tajam ini, Bu, terbuka untuk umum. Apabila mereka mau datang ke kejaksaan, mereka bertanya melalui bertanya melalui media sosial itu bisa. Jadi semua kita buka akses lah biar masyarakat juga bisa mendapatkan informasi terkait pelaksanaan tugas oleh Kejaksaan Negeri Takalar gitu. Terusnya terakhir yang ini program andalan kami tahun ini, Camidu. Cerita dulu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih ini, Bu, Camidu ini seperti apa sehingga masyarakat nantinya bisa menggunakan program Camidu ini dengan Bu ya pendekatannya ke ini lebih ini lagi. Ya, begitu ya. Jadi Camidu itu cerita dulu ya, seperti saya cerita ya. Bahwa awal kesan pertama tuh saya masuk ke Kejaksaan Negeri Takalar bilang, oh di sini banyak demo kan, LSM gitu kan, banyak LSM ya kita harus mengapresiasi ya namanya untuk menyalurkan aspirasi mereka. Nah tapi kami pingin ada bentuk lain lah, pendekatan yang lain yang tidak perlu harus anarkis gitulah. Kadang-kadang kan demo ada yang kadang anarkis. Nah kami ini gak usah lah bakar-bakar ban-ban di jalan. Sini cerita dulu. Apakah itu masalahnya? Kan seperti itu. Nah, apakah itu masalahnya sampai harus di teriak-teriak teman-teman itu, mas teriak-teriak. Mungkin jangan sampai nanti akhirnya mengganggu aktivitas jalan lalu lintas. Nah, suasana kan sudah adem nih. Ada namanya kantin Jamilah. Kalau kita bercerita dulu di kantin Jamilah, kita sambil ngopi-ngopi, diskusi, sharing gitu dengan teman-teman LSM misalnya ya. Masalahnya di mana sih gitu. Jadi nanti jadi pandangan-pandangan teman-teman penegak hukum khususnya di kejaksaan itu bisa kita saling, jadi tidak ada lagi perbedaan persepsi terus memaksakan kehendak seperti itu. Padahal sebenarnya kan ada jalur-jalur pendekatan yang lebih bagus, lebih bijak lah gitu. Dan kami juga bisa melihat bahwa ini insya Allah nanti kita tindak lanjuti, dilaporkan secara tertulis atau kita ngobrol aja dulu gitu. Jadi teman-teman atau masyarakat ya yang membutuhkan informasi atau juga ingin menyampaikan laporan-laporan aduan, oke, kita bahas di sini seperti itu di Camidu. Gitu. Cerita dulu. Jadi awalnya Ibu Kejaksaan Negeri Takalar ini, Ibu Cendrewaru datang ke Takalar dengan kesan, ternyata di Takalar agak keras, agak ini. Tapi melalui program Camidu ini
silahkan datang. Jangan malu-malu datang ke malu-malu. Di sini suasananya dibuat senyaman mungkin. Ya. Gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa informasi yang Ibu Kajari paparkan di program Olah Mata, obrolan layanan masyarakat Takalar, di mana pemirsa Takalar TV bisa melihat seperti apa saling terstrukturnya, saling terintegrasi antara semua bidang dengan program-program yang ada di Kejaksaan Negeri Takalar. Ini sangat luar biasa Bu, dengan semua capaian-capaian dari semua bidang dan semua program-program yang dijalankan dalam melayani Kabupaten Takalar. Nah, pemirsa Takalar TV tentunya mari kita sama-sama saling bersinergi membantu Kejaksaan Negeri Takalar. Tahun ini kita dapat target Bu ya, kita bisa mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Nah, terakhir Bu, apa harapan Ibu ke depannya untuk Kabupaten Takalar tahun 2024 dan tahun seterusnya? Iya, oke. Jadi melalui program WBK ini yang menjadi target kami supaya bisa kami raih, ya tentunya hal itu tidak akan mudah kita raih kalau tidak ada komitmen dari kita, terus kemudian upaya kita untuk merealisasikan semua program-program yang menjadi target kami tahun ini. Nah, untuk itu seperti saya jelaskan tadi, kami melakukan pelayanan itu di semua bidang itu secara terbuka. Ya, secara terbuka, tidak ada lagi koordinasi yang dilakukan oleh jaksa itu sepertinya kocok-kocok kalau istilah di sini ya, sembunyi-sembunyi. Adalah apa ini? Jadi semua kita sudah siapkan ruangan, jaksa yang mau berhubungan, misalnya ada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, silakan di ruang terbuka. Mungkin juga koordinasi yang dilakukan oleh mitra-mitra kami juga dilakukan di ruangan terbuka. Karena ada namanya zona merah, ada zona hijau. Zona hijau yang memang terbuka untuk masyarakat pelayanan yang dilakukan secara terbuka. Zona merah itu yang khusus untuk pegawai. Jadi tidak ada lagi kita lihat ada koordinasi yang dilakukan secara tertutup. Jadi kami betul-betul menginginkan bahwa Kejaksaan Negeri Takalar itu dalam memberikan pelayanan betul-betul bebas dari korupsi, bebas dari nepotisme dan kolusi seperti itu. Jadi insya Allah doakan kami, bantu kami, masyarakat umum, teman-teman media untuk betul-betul bagaimana kami bisa mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Siap Bu. Pemirsa Takalar TV, tadi penjelasan Ibu bagaimana kita saling bersinergi mulai stakeholder tingkat paling bawah hingga paling atas, bagaimana menjaga sinergitas kita di Kabupaten Takalar terkait bebas korupsi Bu ya. Dan dengan program-program yang telah dilakukan oleh Kejari Takalar sendiri adalah bentuk pelayanan bagaimana membuat Kabupaten Takalar menjadi Takalar yang damai, maju, dan beradab. Ya. Nah, Ibu Tandriawaru, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu yang telah memberikan informasi kepada halayak, khususnya Kabupaten Takalar. Dan sekarang kita tercerahkan seperti apa Kejaksaan Negeri Takalar. Jadi pemirsa Takalar TV, dengan penjelasan Ibu Kejaksaan Negeri Takalar, bagaimana wise Kejaksaan Negeri Takalar bersama masyarakat saling bersinergi, bersahabat, jadi tidak ada yang merasa takut-takut Pak. Seperti tadi udah bilang Ibu, jangan mungkin coko-coko memberikan informasi. Datang mungkin di Kejaksaan Negeri Takalar, khususnya di kantin Jamila, di Camidi Bu ya. Cari tambaki dulu supaya ditahu apa masalah ta. Nah, terima kasih banyak Bu waktu terima kasih. Pemirsa Takalar TV, saya Dira dari Takalar TV. Jangan lupa nonton semua program-programnya Takalar TV di channel YouTube Takalar TV. Dan untuk masyarakat di luar sana yang ingin tahu lebih dalam lagi terkait Kejaksaan Negeri Takalar, silahkan kunjungi Kejaksaan Negeri Takalar secara offline maupun secara online di sosial media Kejaksaan Negeri Takalar melalui Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami juga menerima saran dan kritikan terkait capaian kinerja Kejaksaan terkait bisa biar lebih baik. Siap, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Saya Dira pamit undur diri. Takalar TV, Bajina Takalar.